Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang peka, sehingga kita bisa menyikapi segala sesuatu dengan tepat, cepat, cermat. Kalau kita lihat, salah satu kelebihan suku pedalaman adalah peka. Beliau bisa tahu orang-orang pedalaman itu hewan mana yang lewat, manusia mana yang lewat, berapa lama sudah lewat. Karena kepekaannya, kalau telinga disimpan di tanah bisa mengetahui. Juga penciumannya peka, ini tahu ada orang baru datang ke sini. Semakin peka, semakin bisa bersikap merespon lebih awal. Maaf, ini contoh yang kurang peka. Dia diam saja, bawa apa nih? Ternyata celananya terbakar. Dasar kurang peka. Dia baru sadar ketika sudah hangus karena kurang peka. Yang pilek kurang peka, walaupun di sebelahnya mulas, tenang saja ya. Responnya akan lambat. Nah, salah satu kepekaan yang kita miliki adalah peka terhadap ladang amal. Ini penting dipahami. Kemarin lihat, maaf kalau santri ini diulangi, ada santri yang di bawahnya ada bekas minuman plastik. Tapi santri ini tidak berbuat banyak. Menurut ilmu peka ini rugi, karena takdir Allah kita melihat sampah, melihat sesuatu yang membahayakan, tapi kita tidak menjadikan ini ladang amal, berarti kita sudah kufur nikmat. Karena kalau saja kita lakukan, mengambil sampah, memasukkan ke keranjang sampah, walaupun tidak ada yang lihat, Allah pasti melihat, benar? Dan siapa tahu takdir kita menyelamatkan seekor kucing, menyeberangkan anak, menolong orang tua yang membawa belanjaannya, atau ada mobil yang mau parkir kita bantu, kecil, tetapi di sisi Allah belum tentu kecil. Kita sudah pernah menyimak tentang wanita berzina, naudzubillah min dzalik, yang menolong seekor anjing kehausan, padahal dia perbuatannya begitu nista di zaman sebelum Nabi ini, dan Rasulullah yang menceritakan, dan ternyata menolong seekor anjing membawakan minuman, ini bisa menghasilkan ampunan pada dosa-dosanya. Jadi kita jangan meremehkan hal-hal kecil. Kalau kita bisa lakukan dengan ikhlas, boleh jadi otak kita dibuat lebih cerdas oleh Allah, hati kita dibuat lebih bersih, bisa hafal Quran, bisa khusyuk. Kalau kita belum sanggup berbuat amal-amal besar, mari kita berbuat amal-amal kecil yang peka dengan penuh keikhlasan. Nah, yang kita lihat, kita dengar, ini semua ladang amal, walaupun tidak semua bisa jadi amal. Misal yang di depannya ada yang ngantuk gini, ya, kira-kira ladang amal apa? Dibangunkan. Tapi cara membangunkannya juga itu bisa jadi amal baik atau amal buruk. Ada yang sedang ngantuk, jonggokan, nah itu jadi zolim. Nah, hadirin sekalian, ya, kepekaan, bebas komibah apa? Ulangi, bebas komibah apa? Ayo, maaf semua jawab, bebas komibah apa? Berantakan, rapikan, basah, keringkan, kotor, bersihkan, miring, luruskan, bahaya, amankan. Coba peka ini saja dulu. Nah, lihat itu di depan sajadah, jelas kiblatnya, tapi kenapa harus miring sedikit? Berarti kan kesananya tidak jadi ke kiblat.
luruskan. Keluar dari masjid lihat ada keset miring, ini saya, ini ladang amal, benar? Supaya presisi kan nggak enak kalau pintunya ke sini kesetnya miring. Kenapa tidak kita rapikan saja, lurus? Kemudian pas keluar dari masjid lihat, mungkin kita tidak bisa merapikan semua sendal yang berantakan, ya 3 atau 4 kita rapikan karena waktu kita terbatas. Tapi kita sudah melakukan sesuatu. Pas masuk ke tempat wudhu, ada keran bekas orang lain, kerucuk, air terbuang. Ini kita lihat, dimatikan. Masuk ke WC misalkan, ada peninggalan yang berkesan, seblokkan, ya, bersihkan. Kita lihat ini ember WC kosong, isi aja oleh kita, supaya nanti orang yang masuk tidak sulit, benar? Gak ada yang lihat, tapi Allah lihat tidak? Malaikat mencatat tidak? Terus jadi aman. Biar gayungnya, ternyata WC umum ini, WC masjid ini ada yang kurang bersih, tidak ada salahnya kita bersihkan. Banjur bekas kaki yang kotor, bersihkan. Ternyata misalkan ada tempat yang miring, betulkan. Pas keluar ada gagang tempat ngepel ngalangin jalan, ini bisa bikin orang celaka, rapikan. Enak hidup seperti itu. Jadi kita setiap melihat ladang amal, kita jadikan bekal pulang kita, pendekat kepada Allah. Kira-kira Allah senang tidak kepada yang beginian? Dan tidak rewel, tidak banyak bicara. Lampu masjid, lampu kamar mandi mati. Kebetulan dia punya uang, bekal 5 ribuan. Beli ke SFM, ke sana minimarket kita, beli ke Kang Tata yang DKM, tolong pasangkan. Selama lampu itu nyala, pahalanya akan datang. Masya Allah. Masuk ke masjid, berlomba-lomba di yang utama. Lihat itu tuh tumpukan Quran, ada yang terbalik-balik, dirapikan. Pas dari azan ke qomat 10 menit, bawa Quran 5, bagikan siapa yang mau baca. Selesai kumpulkan. Masya Allah. Di Masjidil Haram itu ada orang yang khusus membawa minyak wangi, sehingga kalau orang mau sholat dikasih minyak wangi oleh dia. Dia punya banyak, bawa 5 tuh. Orang senang semua, jadi harum. Dia jadi miskin tidak mungkin. Allah Maha Kaya. Ada juga yang seksi membawa tisu. Bawa tisu tuh, orang tawaf kan ada yang bersin, ada yang perlu. Dia bawa tisunya, ambil. Apakah ini luput dari pengetahuan Allah? Semuanya dapat. Jadi kalau kita belum bisa beramal yang hebat, yang besar, sudah yang kecil-kecil saja. Setuju hadirin? Enak hidup seperti ini. Ke masjid dirapikan, sedang duduk di karpet, ada bekas benang. Ini kecil memang, tapi kan ladang amal, ambil tuh, masukkan ke dalam saku. Semuanya disaksikan oleh Allah, semuanya dicatat, dan semuanya pasti ada balasannya. Jangan heran kalau banyak kemudahan urusan, banyak kelapangan, banyak rezeki, justru dari amal-amal kita yang mungkin kecil dalam pandangan kita, tapi besar dalam pandangan Allah, karena kita melakukannya lillahi ta'ala. Halo? Setuju tidak nih? Lihat ada nenek-nenek mau naik angkot, bawa barangnya berat, udah ladang amal, angkat saja nek. Jangan diambil. Insya Allah saya bantu nek. Karena lihat ada orang yang mau parkir susah, kita lihat sana, udah langsung terus bruk. Nah udah kenapa? Itu zalim namanya. Terus sepertinya. Dan kita tidak usah mengharapkan orang berterima kasih. Dia berangkat pergi, udah gak apa-apa, jangan gak tahu terima kasih, gak capek-capek didorong. Kebetulan ini truk misalnya, rum aja udah gak apa-apa. Mungkin beliau berterima kasih dengan mendoakan,
Alhamdulillah ya Allah, itu santri-santri detek kecil-kecil tapi kuat ngedorong truk. Alhamdulillah, sing palinter sing hafal Quran pergi. Tapi doanya sampai beli mau belanja, lihat yang sudah agak sepuh, ibu-ibu misalkan kemarin tuh ada kakek-kakek yang jual, udahlah nggak usah banyak ditawar kalau selisih 1.000, benar? Misalkan kakek ini jualan jublek, tahu jublek? Nggak tahu ya, coet kan kasihan, itu udah dari batu, tahu ulekan itu udah bikinnya setengah mati, susah ngelubangin batu, dibawanya segitu beratnya dan awet. Tega benar kalau kita banyak nawar. Dia udah bawa seharian jublek kan tidak akan habis dalam 10 tahun kalau enggak pecah ya. Udahlah, kasihan. Berapa ini Pak? Ini 8.000. 10.000 saja. Alhamdulillah ya Allah, santri ini baik. Boleh jadi yang 2.000 itulah yang akan mendatangkan doa daripada kita tawar dan enek. Mau beli duku, ini duku ada yang masih segar, ada yang kulitnya sudah rada hitam-hitam, yang kemarin isinya kan masih sama. Udah beli setengah ini walau harganya sama, nolong supaya nggak jadi busuk. Kasihan kalau dia dibiarkan kan jadi busuk, benar? Sepertinya sederhana, sepertinya kecil, tapi tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Silakan dibacakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirati وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini Surat Al-Isra ayat 7. Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi ingat baik-baik ya, kalau kita berbuat baik sepertinya untuk orang lain, aslinya untuk kita sendiri. Kita sedekah ngeluarin uang untuk orang lain, aslinya sih kita menolak bala yang akan menimpa, kita menghapuskan dosa, kita membuka pintu rezeki yang lebih banyak. Jadi sebetulnya makin kita banyak menolong orang, aslinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Makanya bodoh kita ini, kalau pelit berbuat kebaikan bodoh, berarti kita merugikan diri kita sendiri. Dan setiap kali kita berbuat buruk itu nggak meleset, pasti balik ke kita. Seperti melempar Bu merang ya, begitu kita memfitnah, begitu. Jadi nggak ada yang mencelakakan kita paling efektif selain keburukan kita sendiri. Ya, selanjutnya. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Az-Zariyat ayat 55. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jelas, pokoknya semuanya sudah jelas lah ya.
Kalau ingin tahu syariatnya, siapa yang bisa menolong memudahkan kita semua kebaikan kita, syariatnya begitu. Hakikatnya rahmat Allah. Tapi siapa yang mencelakakan diri kita udah nggak jauh tuh, ya. Siapa? Siapa yang mencelakakan diri kita? Keburukan kita sendiri. Orang berbuat buruk kepada kita, kita tidak celaka kalau kita tetap bersikap sesuai dengan yang Allah sukai. Walaupun kita mati terbunuh, kita nggak rugi. Namanya syahid, ya. Itu untung. Yang bahaya itu adalah justru kita yang mencelakakan. Dicopet, dengan mencopet bahaya mana? Dicopet dengan mencopet bahaya mana, Dek? Mencopet. Kalau dicopet ya hanya ujian. Kalau benar menyikapinya, Allah nanti ganti rezekinya. Tapi kalau udah mencopet, maling kita ini, pasti kita akan kena petaka kalau tak segera tobat dan mengembalikan hasil copetannya. Nah, begitulah para pendengar yang baik di seluruh dunia yang menyimak. Jadi mari kita dekati Allah dengan peka terhadap hal-hal yang kecil. Jangan menganggap enteng hal-hal yang kecil dalam pandangan kita, karena kalau ikhlas tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Justru amal yang disukai Allah itu yang kita anggap kecil. Tapi kalau kita anggap hebat, kita merapikan sendal, kemudian kita merasa sudah baik, sudah beramal soleh, kita senang dilihat orang, malah jadi kecil. Jangan terkagum-kagum dengan amal-amal kita, karena amal yang disukai Allah adalah yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, padahal itu adalah sesuatu yang besar. Pengumuman, ada lagi Ustaz yang mau disampaikan? Ya, silakan tambah satu ayat lagi. Inna Allah la yuzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun seberat zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil darah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. An-Nisa ayat 40. Tidak ada sekecil apapun Allah berbuat tidak adil. Zolim itu tidak adil. Jadi kalau kita sengsara, kita nestapa, kita menderita, itu pasti nggak jauh. Itu adalah buah keburukan kita sendiri. Sebetulnya lebih sederhana hidup ini ada ya. Dimana kita ada udah hanya mikir baik, ngomong baik, berarti baik, bersikap baik. Nih ada 7 larangan Rasul, tapi sebetulnya ini yang mau dibahas malam Jumat. Ini rahasia ya. Kita buka sekarang supaya rahasia ini diketahui. Rahasia baik. Jadi sebentar, ada hadisnya dapat Ustaz? Yang 7 larangan Rasulullah SAW. Ya, ada penting ini dulu ya. Ini kalau ingin bersih hati, lakukan 7 ini ya. Ini hal yang 7 perkara yang oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Akhlak buruk. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah kamu sekalian dari 1, berburuk sangka, karena buruk sangka adalah ucapan yang paling dusta. 2, janganlah kalian saling memata-matai yang lain. 3, janganlah kalian saling mencari-cari aib yang lain. 4, janganlah kalian saling bersaing dalam urusan duniawi ya. Kalau fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. 5, janganlah kamu saling mendengki. Janganlah kamu saling membenci. Dan yang ke-7, janganlah kamu saling bermusuhan, tapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini tahapannya ya. Kalau orang senang berburuk sangka, dengar baik-baik. Orang senang berburuk sangka, dia suka mengintai, pengen tahu tuh
belum mencari, tapi hanya baru pengen tahu. Tapi kalau sudah tahapnya makin parah, dia akan mencari-cari, nanya, dia nanya, menyelidiki. Ini bisa udah mulai makin parah, tajasus. Kemudian nanti akan bersaing. Kalau sudah mulai bersaing, pasti pengen menjatuhkan. Ini ciri pendengki. Pendengki itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini sudah mendengki. Kalau sudah dengki, jatuh kepada benci. Wah, benci ini udah makin. Nah, kalau udah benci, jatuh kepada penyakit paling parah, memusuhi. Kalau memusuhi itu hanya menginginkan kehancuran nanti bagi musuhnya. Ini sudah kacau. Nah, ini awalnya adalah dari buruk sangka. Ini baru sekilas saja. Ustaz Fuad juga punya. Silakan. Bismillah. Dari Abu Barjah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian orang yang baru beriman dalam lidahnya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah menggibah orang-orang Islam atau mencari-cari kesalahan mereka yang tersembunyi, karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membuka kesalahannya, dan barang siapa yang kesalahannya dibuka oleh Allah, maka Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu saling mendengki satu sama lain, jangan menaikkan harga-harga dengan tawaran palsu, jangan saling membenci satu sama lain, jangan saling memalingkan muka satu sama lain, jangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain, dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Janganlah mendoliminya, jangan membiarkannya didolimi orang lain, juga jangan menghinanya. Takwa itu di sini. Beliau mengatakan ini 3 kali sambil menunjuk ke dada beliau. Cukuplah seorang muslim dikatakan jahat apabila ia menghina saudaranya yang lain. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram darahnya, hartanya, juga kehormatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Ini ulangi. Penting pisah. Kita sering dengar tapi seperti yang baru dengar. Perhatikan. Mohon perhatian. Yang mana Ustaz? Wah, semua langsung. Yang minat ke surga, inilah akhlak dari hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling mendengki satu sama lain. Ingat ya, karena tiap orang sudah punya kapling masing-masing. Kaki nomor 36, tangan nomor 42. Jangan iri, karena pakainya juga menderita. Ya, di depan pakai koran, di belakang pakai lap. Jangan menaikkan harga dengan tawaran palsu. Jangan saling membenci satu sama lain. Periksa di hati kita, berapa orang Islam yang kita benci di hati kita ini. Jangan memalingkan muka satu sama lain. Jadi satu ke kanan, satu ke kiri, ya. Begitulah, seperti di sinetron, ya. Nah itu udah lebih jelek lagi karena bunyi. Jangan menawar yang sedang ditawar orang lain. Misalkan ini ada nawar permen, berapa nih? Permen berapa sih sekarang Ustaz? Hah? 502. Nah, ditawar oleh nih 503 ya. Gimana sih nawarnya? Pokoknya begitulah ya. Sehingga orang jadi tidak enak karena dirusak yang amal yang sedang dilakukannya oleh kita. Jangan suka begitu. Udahlah saya beli, misalkan ini harganya 10.000, udahlah saya beli 11.000. Nah ini kan jadi nggak enak, benar? Kecuali dalam lelang yang disahkan, seorang muslim
Jadilah hamba yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Janganlah menzoliminya dan jangan membiarkan dizolimi yang lain, dan jangan menghinanya. Takwa itu ada di sini. Beliau mengatakan 3 kali sambil menunjuk ke dada beliau. Takwa itu di sini. Cukuplah seseorang dikatakan jahat apabila ia menghina saudaranya yang muslim, dan setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Masya Allah. Rasanya kalau ini diterapkan enak tidak? Nah, seperti itulah di zaman Nabi. Enak bergaul karena tidak ada kebusukan hati. Hadirin, pengumuman dulu. Ini penting bagi yang akan mengikuti ujian muhasabah SMU. Kepada yang akan ujian, insya Allah Darul Tauhid Training Center mengadakan kegiatan muhasabah tingkat SMA tanggal 30-31 Maret, Sabtu, Ahad, minggu depan, ya. Mulai dari asar sampai selesai di pesantren. Ini adalah cuma-cuma, silakan saja ikutilah bagaimana ikhtiar kita supaya mendapat pertolongan Allah menghadapi ujian. Informasi dan pendaftaran 280 13 022 280 13. Terima kasih. Kalau yang eko pesantrennya hari Ahadnya. Oh, open house. Ini kalau mendengar open tuh, jadi rumah kebuka ya. Jadi ingat ini gurau aja ya. Jangan ceritakannya Ustaz. Jadi gini, ada sebuah bank, lalu ada orang asing. Where is bank? Ada orang Sunda, lihat di sana kan ada tulisan open. Oh jangan, bos, itu open. Di sananya ada bank. Masuklah ini orang asing ini ke dalam bank ini. Wah itu open. Nah ini lugu katanya. Pas keluar kan di sana bank untuk orang asing. Yang masuk dari orang Barat, yang keluar orang Afrika. Tuh cek orangnya open, tutung sih. Do you understand? Tutung is gosong ya. Jadi artinya open ini bukan oven ya. Nggak nyambung. Maaf sekali-kali bergurau. Hari Sabtu Ahad mulai jam 7 pagi sampai Ahad. Jadi ada 2 kegiatan. Kalau untuk yang SMA silakan di Darul Tauhid Geger Kalong, tapi yang ingin tahu lebih banyak manasik haji SMP, SMA, SM Madrasah Sebandung Raya, tabligh akbar hari Ahad, bazar dan pesta rakyat Kaulinan Garuda Lembur ya. Jadi kepada bapak-bapak yang ingin mengenang masa lalu main gatri ya, terus apalagi ini akan ada bazar dan pesta Kaulinan Garuda Lembur. Apa aja sih? Ustaz Fuad dulu waktu kecil main apa? Engkrang, gatrik, terus ya pokoknya lah yang Kaulinan Garuda Lembur ya. Lalu pengobatan gratis dan talkshow tentang pelestarian air bagi kehidupan. Ini dilaksanakan Sabtu Ahad. Silakan simak saja pengumuman-pengumuman. Terima kasih, silakan. Baik, silakan sahabat TV juga pendengar di daerah yang bergabung di 022 2017076. Sekali lagi silakan yang bergabung di 022 2017076. Atau bagi Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa bergabung dengan menambahkan kode area Indonesia 222 2017076. Baik, kalau ini sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, assalamualaikum. Baik, aku dengan Ibu siapa di mana Ibu? Iya, waalaikumsalam, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ada yang mau ditanyakan. Silakan. Yang
saya suka mengajarnya di rumah gitu, anak-anak tetangga gitu. Kemudian ketika saya berhalangan gitu kan, dari dulu saya kalau ketika berhalangan itu tidak membaca apalagi menyentuh Quran gitu. Ya dengan cara terpaksa anak membetulkan anak gitu. Akhirnya saya langsung bagaimana itu berharap. Kemudian yang kedua, ketika satu bulan anak-anak itu orang tuanya itu pada ngasih amplop gitu ke saya gitu, gimana ya diterima, gimana akhirnya pada harus menarik sana di amplop itu, akhirnya ya diterima gitu. Apakah saya ini termasuk yang tidak elok mengajarkan anak gitu, mengaji ya? Baik. Karena ini tentang kita sama anak gitu ya. Yang satu lagi, ketika ada kesalahan terhadap suami, kadang suami mengungkapkan atau membeberkannya secara langsung gitu ya. Kemudian sementara kesalahan dari suami sudah ditulisnya jauh-jauh memberikan maaf gitu kan. Sementara hati berkata tidak bisa ada saling membuka dengan tidak atau mengharapkan dia meminta maaf begitu. Nah itu kadang-kadang terungkap kok dianya dari sebuah itu dimanggil juga gitu buat saya gitu. Kesalahan saya diingatkan gitu. Tetapi hati saya apakah ada gitu. Kok suaminya nggak apa kalau juga nggak minta maaf gitu. Halo Bu. Halo. Bu, halo Bu. Oh iya tenang. Ya. Saya tenang. Oh baik Bu. Ya Ibu, sebentar saya mau nanya dikit nih yang terakhir ya. Yang membahayakan bagi Ibu kesalahan suami atau kesalahan Ibu sendiri? Nah, kalau dibeberkan ya, Ibu untung nggak kalau ada yang ngasih tahu kesalahan Ibu? Untung. Terus Ibu minta maaf, Ibu untung tidak? Untung tidak? Terus Ibu ruginya apa? Ibu rugi. Nah ini jawabannya, ya ini lagi dijawab Bu. Jadi yang membuat kita nggak enak tuh karena kita menuntut orang lain berbuat sesuatu untuk kita Bu. Menuntut suami jangan ngebukain lah kekurangan, padahal ngebukain kekurangan kita nggak rugi, kita jadi tahu benar. Yang kedua kita minta maaf, kita sudah untung. Kalau perkara suami misalkan tidak minta maaf, itu perkara beliau sendiri. Kita boleh mengharapkan setiap orang bisa tobat. Tetapi kalau tidak minta maaf ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu kekurangan kita sudah minta maaf. Ya. Tapi ini di kasus suami sambil mengungkapkan atau meminta maaf itu kita menggunakan ketentuan Bapak lihat diri memasukkan hikmahnya gitu. Kadang-kadang kita jadi tersendat oleh waktu gitu. Jadi gimana tuh? Gimana untuk menghilangkan rasa itu ya? Ya, jadi urusan perilaku suami ke ibu itu urusan beliau. Urusan kita, urusan ibu, ya urusan adalah tahu kekurangan kita, kemudian tobat. Kalau salah minta maaf, kita bisa menyampaikan tausiah, nasihat dengan cara yang hikmah. Perkara beliau nerima atau tidak, perkara beliau minta maaf atau tidak, itu mah urusan beliau dengan Allah, ya. Ya. Minta izin, saya tahu sudah banyak, saya mau dibuku-bukukan buat nanti penceramah anak saya yang ketika mau nikah gitu. Boleh. Iya, minta izin. Terima kasih ya. Diizinkan, insya Allah. Waalaikumsalam. Baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan ilmu yang saya dapatkan memang untuk tilawah sebaiknya dihindari, kecuali untuk zikir. Ada membaca Al-Quran yang sudah menjadi zikir.
Yang kedua, kalau belajar dan ngajar itu beda lagi hukumnya, ya. Silakan saja mengajar dan menyimak yang membaca Quran, memperbaikinya karena kita dalam posisi belajar dan mengajar. Yang kedua, tadi pertanyaannya tentang operator suami yang ketiga menerima amplop. Kalau kita tidak ngarep-ngarep, ada dalilnya itu. Umar bin Khattab ya tidak ngarep-ngarep terus dikasih, itu berarti dari Allah hakikatnya lewat orang tersebut. Terima, sesudah itu terserah kita mau dipakai apa. Kita bisa sedekah, kita bisa beli peralatan, kita bisa gunakan fasilitas dakwah, ya. Yang penting kita sekuat tenaga dari awal, jangan ngarep-ngarep. Tapi kalau kita udah nggak ngarep-ngarep, terus tetap Allah menghendaki kita dapat rezeki, terima dan manfaatkan untuk kalian mendekatkan ke Allah. Silakan penelpon selanjutnya. Baik, alhamdulillah, telepon 0222017076 sudah kembali bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Ade dari Cianjur. Baik, silahkan Ibu Ade. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini A, saya mau nanya, seandainya saya mau amal tapi dapat pinjam, gimana boleh atau tidak? Karena saya terpaksa melihat bangunan sekolah yang rubuh, saya nggak punya untuk modalnya, terpaksa saya mau pinjam, gimana boleh atau enggak? Ibu sing mantap bicaranya ya, nggak usah sedih ya, karena bangunan hampir roboh. Kemarin kan ada tuh Bu, 20 juta, udah sampai belum? Oh iya, sebentar ya, nanti akan dicek lagi. Ibu alamatnya sudah disampaikan kan, tempat pengajian Ibu ke itu, ke SMS ke operator belum? Nah Ibu sampaikan ya. Baik. Hah? Di mana itu alamatnya? Di Kampung Ciranca, Kampung Ciranca, RT 05, RT 05. Operator tolong ditulis ya. Pak. RW 04 Kampung Ciranca, RT 05, RW 04, Desa Cidadap, Desa Cidadap, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Ini di daerah mana Bu? Cianjur Selatan, sebelah mananya tuh? itu jalan ke Sindang Barang, Ke Sindang Barang. jadi pinggir Di pinggir jalan ya. Ya karena kalau di tengah jalan bahaya Bu ya. Ibu harus di pinggir jalan ya. Tidak jauh dari Sindang Barang. Ya mudah-mudahan ini, kemarin ada seorang ibu-ibu yang memberi uang, terserah mau dikirim kemana. Nah, insya Allah itu disampaikan rezekinya. Alhamdulillah ya, ini untuk pengajian. Iya, saya kan terima kasih kepada semua yang sudah mendoakan saya. Saya kan kemarin sakit yang 2 tahun itu. Sekarang saya sembuh. Saya sekarang mau membangun sekolah, minta doanya. Saya selamat udah sembuh. Selamanya bisa saya membangun sekolah. Bisa saya mengamalkan Gini, abad tuh ya. Semoga Allah membangunkan musola untuk di lingkungan ya. Karena kalau kita mah nggak perlu membangun, yang perlu adalah kita berharap Allah membangunkan musola untuk di wilayah sekitar kami sehingga anak-anak bisa belajar dengan lebih nyaman, gitu. Tidak penting kita membangun, yang penting Allah yang membangunkan lewat siapa saja ya. Baik, terima kasih ya Bu.
banyak itu banyak manfaatnya bagi saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membalasnya kebaikan Amin. 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 Terima kasih Bu. Amin. Amin ya, mohon. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiap orang punya episode masing-masing. Yang paling penting episode tersebut jadi dekat dengan Allah. Ada yang dengan sehat, ada yang dengan sakit, ada yang dengan kelapangan, ada yang dengan kesempitan, ada yang dipuji, ada yang dihina, ada yang dikasih pangkat, ada yang enggak. Apapun episodenya, ujungnya satu, makin dekat dengan Allah. Itu untung, insya Allah ya. Terakhir, halo. Silakan terakhir di kesempatan pagi hari ini 0222 Baik, alhamdulillah. Ibu siapa namanya Ibu? Baik, silakan. Kurang jelas suaranya Bu. Mungkin agak jauhan sedikit dari mikrofon teleponnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu, mungkin pendengaran saya kurang jelas, tapi agak kurang jelas nih Bu. Ibu seorang tukang pijit. Laki perempuan sama, maksudnya dipijit. Kemarin-kemarin gitu, saya pijit orang Cina gitu ya. Iya. Laki-laki dari pijitnya, terus pasti istrinya cemburu sama saya. Cemburu. Saya dipitnah karena yang negatif dengan saya tidak menerima gitu. Sampai sekarang persoalannya belum selesai gitu. Iya. Ibu usia berapa? Apa? Usia berapa? 45 ya. Gimana perasaan ibu kalau pas mikir lawan jenis? Enggak ada apa-apa. Nggak ada perasaan apa-apa ya. Maksud saya nggak enak gitu di hati, bukan ser atau gimana, tapi perasaannya nggak enak enggak atau biasa aja? Biasa aja karena udah dari dulu kan udah biasa gitu. Jadi saya prinsipnya mencari nafkah gitu. Iya. Bukan mencari nafsu, saya bilang gitu. Nah, itu saya seorang janda. Iya. Saya juga kepikiran kemana-mana, yang penting kan anak saya dulu gitu. Baik. Ibu, halo, Bu, Bu. Boleh jadi ini merupakan satu jalan dari Allah supaya ibu lebih memilih lagi ya. Walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi sangat berpeluang jadi fitnah, benar? Nah, kalau gitu ibu ambil keputusan saja. Saya hanya akan ngurut perempuan. Nanti ada Allah menggerakkan. Itu ujian karena pertama ya seperti ibu tahu sendiri ya, usia ibu masih relatif muda, kemudian ibu sendiri mijit misalkan lelaki, apalagi di suatu tempat yang memang bisa berhalwat ya, sebaiknya hindari saja. Iya, tolak aja, kan? Ya kalau pokoknya kalau tidak darurat sekali mah nggak usah lah, ya ambil aja keputusan. Maaf saya nggak enak kan, saya sampai ngomong dia sama itu jadi kalau sama saya ditonjok. ya, karena saya nggak enak gitu, saya belum pernah melakukan hal seperti itu. Ya bukan belum pernah, tidak pernah ya. Jadi ibu kalau ibu benar, ibu tidak usah marah ya. Kalau marah nanti jadi lemah ya. Dia makan apa gitu. Ya katakan saja saya tidak melakukannya. Sudah cukup kali ibu tenang, mantap, itu lebih ditakuti, lebih disegani. Kalau kita benar, tidak usah dengan cara yang tidak benar menjelaskannya ya. Bu, kalau AA ngasih saran sih
tolak saja kalau ada pasien yang mau dipijat lawan jenis ya. Jangan takut akan berkurang rezeki, kan yang ngebagian rezeki Allah. Nanti Allah menggerakkan banyak ibu-ibu yang akan dipijit oleh ibu. Jauh lebih aman. Ibu tenang, tidak jadi fitnah, benar? Akhirnya ini merupakan peringatan dari Allah supaya lebih selektif di dalam menjemput rezekinya ya. Ya, jangan menonjok orang lagi ya. Dan mijet juga jangan, nggak ditonjok tapi keningnya saya pijet nih. Oh, sudah berangkat. Nah seperti ini harus dengan kepekaan. Apa nih maksudnya? Allah, saya tidak melakukan, tapi saya dituduh. Cari hikmahnya. Oh mungkin Allah tidak menginginkan saya melakukan seperti ini. Begitulah para pendengar yang baik. Sudah habis waktunya. Masih ada. Nanti malam tugas dakwah di Masjid Bank Indonesia Jakarta. Bagi teman-teman Jakarta dan sekitarnya silakan hadir di Bank Indonesia. Masya Allah, tempatnya bagus, ber-AC, penjagaannya juga enak, Masya Allah ya, semua fasilitas karunia Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha baik, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau tuntun bisa tobat ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, singkapkan semua penghalang di hati kami, sehingga kami bisa mengenal-Mu, bisa yakin padamu, sehingga setiap saat kami merasakan kehadiran-Mu. Tidak pernah lepas hati ini dari-Mu. Hanya Engkau yang kami tuju. Putuskan harapan kami dari siapapun selain berharap hanya padamu. Dan jangan biarkan kami takut oleh apapun siapapun selain takut jauh dari-Mu. Ya Allah, jadikan hanya Engkau yang kami tuju dalam hidup ini. Tuntun kami dengan ilmu dan amal yang menyampaikan kami pada cinta-Mu. Wahai Allah, jangan biarkan dunia ini menyilaukan, menipu dan memperdaya kami. Jangan biarkan nafsu memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat menggelincirkan kami. Jangan biarkan amarah menjadi petaka bagi kami. Karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bening ya Allah, hati yang bersih dari kemusyrikan, kemunafikan. Izinkan sisa umur ini benar-benar bermanfaat bagi agama-Mu, bagi umat-Mu, bagi sebanyak-banyaknya makhluk-Mu. Engkaulah pemberi manfaat. Pilihlah kami ya Allah menjadi jalan maslahat, tapi pelihara hati kami agar semuanya ikhlas hanya karena Engkau. Wahai yang Maha Perkasa, sembuhkan jamaah yang sedang sakit Syafi. Bukakan jalan keluar bagi yang sedang dihimpit masalah ya fatah. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membawa berkah dan jauhkan dari segala urusan yang menjadi fitnah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa hari Sabtu dan Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ada pilihan ya untuk para santri. Satu, pakai sanksi. Misal dalam radius 3 meter. 3 meter itu segimana ya? Dalam radius 2 meter ada sampah dan tidak diambil, itu langsung push up. Tapi saya sebetulnya nggak ingin saudara banyak amal karena takut dihukum. Tetapi kalau ternyata ilmu ini belum sampai menggugah, maka nanti akan ada aturan. Ada sampah misalkan dalam radius 2 meter,
tidak diambil, maka itu dapat sanksi. Ini adalah latihan. Jadi kita peka enak deh. Kalau kita terus berbuat tuh enak, ya. Nabung kebaikan, karena nggak akan kemana-mana. Lalu yang kedua tentang tukang cukur. Ini kita akan kan ada penjahit kodian gitu ya. Kita juga akan menyewa tukang cukur kodian. Jadi kepala tuh 20 diikat. Cobalah dirasa-rasakan kalau rambut sudah mulai di model-model itu makan waktu untuk diperbudak rambut ya. Cobalah dirasakan sedikit. Terima kasih ayah-ayahku sekalian. Oh, syukur.